Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Terbuka yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini senang sekali kita bisa berjumpa kembali pada sesi ke-7. Sebelumnya pada sesi 6 tentu Anda sudah mempelajari topik yang tidak kalah penting terkait usaha, jasa, dan penyelenggaraan pariwisata. Nah, pada sesi kita ke-7 kali ini, Anda akan melihat ada topik lainnya yang tidak kalah pentingnya, yaitu terkait wisatawan dan karakteristik wisatawan. Nah, teman-teman, saya berharap pada sesi kali ini Anda bisa membaca modul yang ada di sesi ke-7 ya. Nah, sebagai pengantar, teman-teman mungkin mengenali bahwa di sekitar kita banyak sekali wisatawan gitu ya. Mungkin Anda tinggal di beberapa daerah dan Anda bertemu dengan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Nah, kalau kita lihat di masa-masa terakhir ya di era pasca COVID ini banyak sekali perilaku wisatawan berubah gitu ya. Kalau dulu waktu COVID mungkin Anda bisa melihat banyak orang atau ada beberapa wisatawan yang melakukan perjalanan wisata secara virtual gitu ya. Nah, teman-teman kita bisa melihat wisatawan ini bisa mengisi waktu liburan mereka dengan berbagai cara gitu ya. Kalau dulu sebelum COVID dan pasca COVID ini kita menggunakan jasa biro perjalanan atau BPW ya, dan ada juga teman-teman yang mungkin sudah punya pengalaman bisa menggunakan akses jaringannya gitu ya, jejaring Anda untuk uh, melancong gitu ya ke sebuah negara. Nah, tentu Anda akan mencari banyak informasi terkait tempat wisata Anda gitu ya. Dan informasi ini dapat diakses dengan mudah melalui perangkat digital. Nah, kemudahan ini teman-teman kita lihat dari memesan tiket, memesan hotel, kemudian mengecek penerbangan, kemudian restoran, semuanya Anda bisa lakukan dalam hitungan detik gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan teknologi yang lainnya seperti kamera, kemudian Anda bisa menghasilkan karya-karya yang sangat momentum, memorable gitu ya, untuk mengabadikan perjalanan Anda. Nah, tentu Anda bisa melihat setiap wisatawan ini memiliki cara-cara yang istimewa gitu ya, cara-cara yang khusus dalam mengabadikan perjalanannya. Hal ini menyebabkan tentunya ada beberapa tingkat kepuasan ya, ada perbedaan tingkat kepuasan karena pengalaman wisata yang dialami oleh para wisatawan itu sendiri. Nah, pada bab kali ini kita akan melihat perilaku wisatawan yang ada di dunia ini seperti apa, model-model menurut ahli kepariwisataan itu seperti apa. Nah, kemudian kita akan membahas karakteristiknya dan tipologi wisatawan yang ada di dunia ini. Nah, tujuan dari pembelajaran ini, teman-teman, ada beberapa. Nanti Anda silakan cek di modul sesi ke-7. Yang pertama, nanti Anda diharapkan bisa menjelaskan tentang perilaku perjalanan wisata, Anda bisa menjelaskan model perilaku wisatawan, Anda bisa menjelaskan jenis-jenis wisatawan, dan terakhir Anda bisa menjelaskan tipologi wisatawan. Nah, itulah 4 hal penting yang akan Anda pelajari pada topik kali ini. Oke, pada topik yang pertama terkait perilaku wisatawan. Nah, tentu Anda juga pernah menjadi seorang wisatawan tentunya ya. Waktu Anda pergi ke sebuah destinasi wisata, tentu banyak hal-hal yang menjadi pertimbangan Anda gitu ya. Misalkan Anda akan bertanya, untuk apa saya melakukan perjalanan wisata ini? Apa tujuannya ya? Kemudian apa yang akan saya dapatkan waktu berkunjung di sana? Apa yang akan saya lakukan selama di tempat wisata? Kemudian kalau saya ingin bertanya mengenai tempat wisata tersebut, bagaimana caranya? Kepada siapa saya akan bertanya? Kemudian kalau saya ingin melakukan perjalanan wisata, saya bisa mengurus perjalanan wisata itu kepada siapa? Kemudian destinasi yang bisa memenuhi kebutuhan wisata saya seperti apa? Kemudian mungkin Anda akan bertanya, sebaiknya kapan saya akan melakukan perjalanan ke sana? Dan bagaimana caranya? Dengan siapa saya melakukan perjalanan wisata? Dan banyak hal lagi tentunya pertanyaan atau pertimbangan yang Anda buat. Ya. Nah, kalau kita melihat cerita itu teman-teman, ada seorang ahli pariwisata, Pierce, dia mendefinisikan perilaku wisatawan itu penting, gitu ya, kan? Dan dibagi menjadi 3 komponen, yaitu wisatawan, sektor publik, dan minat bisnis. Nah, nanti Anda bisa melihat apa perbedaan perilaku wisatawan, gitu ya, menurut 3 komponen
tersebut, ya. Nah, kalau kita lihat kembali tadi perilaku wisatawan ini erat gitu, hubungannya dengan uh, penyedia jasa pariwisata juga, ya. Nah, tentu ada beberapa keputusan-keputusan yang Anda buat ya sebelum perjalanan, selama perjalanan, dan setelah perjalanan Anda. Dan hal ini akan melihat apa yang Anda harapkan di awal, apakah itu memang terpenuhi atau tidak, atau bahkan melebihi apa yang Anda harapkan. Ya. Nah, ada pendekatan-pendekatan lainnya mengenai perilaku wisatawan. Ya, karena perilaku wisatawan ini harus dipahami karena kita bisa mengelola um, sumber daya kita, gitu ya, khususnya dari perspektif pengusaha, pariwisata, dan pihak industrinya, sehingga dapat melakukan peningkatan pelayanan bagi wisatawan. Nah, ada dua sisi yang kita harus perhatikan, yaitu dari sisi wisatawan sendiri dan sisi destinasi wisatanya. Kalau kita lihat dari sisi wisatawan, tentu ada beberapa hal penting ya, terkait jejaring sosial, terkait budaya, terkait kepribadiannya, dan pengalaman-pengalaman lainnya atau motifnya. Kalau kita lihat dari segi destinasi, tentu ada beberapa hal ya yang penting, seperti atraksinya seperti apa, kemudian apa yang bisa saya lakukan di sana, aktivitasnya, kemudian uh, seperti apa amenitasnya, fasilitas-fasilitasnya, seperti apa aksesibilitasnya menuju tempat tersebut, gitu ya. Bagaimana pelayanannya, keramah tamahannya, hospitality-nya, ya, di manajemen tersebut. Nah, kedua sisi ini tentu saling melengkapi ya, dari sisi wisatawan dan sisi destinasi. Nah, tentunya uh, tujuannya apa? Ya, kalau Anda berwisata, tentu Anda ingin mencari kepuasan ya dalam berwisata. Anda puas, Anda senang, kemudian Anda bisa belajar sesuatu yang baru, budaya setempat, atau terkait tempat wisata tersebut, Anda mengetahui sejarahnya, Anda bisa mengembangkan diri Anda, mungkin suatu saat Anda akan terjun ke dunia pariwisata, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi lainnya, sebagai hostnya atau tuan rumahnya, masyarakat setempat itu juga akan mendapatkan dampak positifnya yang diharapkan lebih besar daripada dampak negatifnya, ya. Tentunya kalau orang berwisata itu pasti ada produksi sampah yang dihasilkan. Nah, ini yang kita tekan melalui yang namanya konsep circular economy atau circular tourism, ya. Nah, kalau dari segi penataan tentu harus ada peningkatan juga gitu ya, bagaimana supaya tidak over capacity, kemudian bagaimana dampak-dampak negatif itu bisa kita tekan gitu ya, dan bagaimana tantangan-tantangan yang ada di lapangan itu kita bisa minimalkan sehingga bisa memberikan perbaikan, meningkatkan pelayanan, dan itu bisa memberikan dampak ekonomi secara berkelanjutan dan juga menjaga lingkungan hidup kita. Nah, jadi kalau Anda lihat proses pemahaman perilaku wisatawan itu seperti itu ya. Ada motif yang Anda pilih, kemudian Anda juga akan mempertimbangkan faktor 5A tadi, kemudian Anda akan menghasilkan sebuah pengalaman gitu ya, dan apa luarannya atau outputnya ya Anda bisa lihat dari berbagai sisi tentunya ya. Kalau dari segi wisatawan ya kepuasan, kalau dari segi tuan rumah dampak ekonominya seperti apa, dampak lingkungannya seperti apa gitu ya, apa yang harus kita tata ulang gitu ya. Nah, itu proses pemahaman perilaku wisatawan. Nah, kalau kita lihat modelnya, model perilaku wisatawan, eh, kita tentu eh, pernah mengalami atau waktu berwisata gitu ya, Anda membuat sebuah keputusan. Nah, keputusan ini teman-teman tentu melalui serangkaian proses gitu ya. Nah, proses-proses inilah yang dimodelkan oleh para ahli pariwisata. Kalau Anda baca di modul, itu ada beberapa ahli ya, uh, seperti Cooper dan seterusnya. Ada beberapa tahap di mana konsep perilaku pembelian ya itu menandakan keunikan keputusan pembelian tersebut ya, karena berwisata ini ya pasti mengeluarkan modal gitu ya, dan modal itu kalau kita lihat ada yang berupa tangible atau intangible. Nah, jadi seperti apa gitu ya kepuasan yang diterima dari dua hal tersebut. Secara ekonomi, misalkan Anda mengeluarkan uang, apakah worth it? Kemudian secara intangible, apakah Anda merasa puas dengan uh, uang yang Anda keluarkan, gitu ya? Apakah Anda merasa nyaman dengan keramah tamahan yang diberikan oleh para pelaku wisata di tempat Anda tinggal nanti?
gitu ya. Jadi ada serangkaian prosesnya. Nah, Anda bisa lihat di modul Anda di halaman 7.6, kemudian model-model proses pengambilan keputusan perjalanan juga ada di sana, variabel-variabelnya apa saja yang menentukan. Nah, ini mungkin Anda bisa refleksikan dari pengalaman Anda gitu ya. Jadi ada stimulusnya gitu ya dari segi internal Anda, eksternalnya seperti apa, kemudian Anda bisa lihat akhirnya bagaimana seseorang itu bisa mengatakan bahwa saya puas atau saya kurang puas atau saya tidak puas gitu ya. Nah, kalau model perilaku pembelian perjalanan nanti Anda juga bisa lihat dari Cooper itu bagaimana kebutuhan itu keinginan Anda untuk berwisata atau ada pull factor apa yang nanti akan menentukan. Nah, untuk model pembelian juga sama, perilaku pembelian produk pariwisata, kemudian Anda bisa melihat nanti seperti apa proses pemilihannya gitu ya. Jadi semuanya ada tahap-tahapannya ya. Ada model-model stimulus responnya. Nah, itulah yang akan Anda lihat di bagian uh, sesi kali ini. Kalau kita melihat jenis wisatawan, teman-teman, wisatawan itu dapat dikelompokkan dalam berbagai jenis gitu ya, karena kita diharapkan bisa memahami karakteristiknya dan bagaimana nanti tujuan akhirnya adalah dia akan mengambil keputusan seperti apa, gitu ya. Nah, wisatawan itu kalau kita lihat dapat diklasifikasikan menurut Horner, uh, Cohen dan Swarbrick itu dalam modul Anda itu dibagi menjadi 4 jenis karakteristik wisatawan. Ada yang tipenya kelompok massal gitu ya, atau organized mass tourist, ada tipenya individual suka jalan sendiri gitu ya, ada tipenya penjelajah, explorer, ada juga tipenya petualang atau drifter. Nah, Anda masuk tipe yang mana? Nah, nanti Anda bisa membaca lebih lengkap apa saja karakteristiknya ya. Nah, kalau kita lihat dari segi tipologi, tipologi itu menceritakan kelompok wisatawan berdasarkan jumlah wisatawan dan dampak pariwisata terhadap masyarakat setempat. Nah, kalau kita lihat tipologi wisatawan dari segi jenisnya ada penjelajah, ada tipe elit, ada tipe yang pemula, tipe massal, dan seterusnya gitu ya. Nah, tentu dengan jenis ini kita bisa melihat jumlah wisatawannya seperti apa. Kalau tipe penjelajah itu mungkin sangat terbatas gitu ya. Tapi kalau tipenya yang massal itu akan sangat banyak gitu ya mungkin ya dan berkelanjutan gitu ya. Kemudian adaptasinya seperti apa ya nanti Anda bisa lihat di modul Anda. Bagaimana kalau orang tipe pemula misalkan dia mencari fasilitasnya itu seperti apa gitu ya di media sosial atau jaringan informasinya. Nah, silakan nanti teman-teman membaca lalu Anda lihat kira-kira saya tipenya yang mana gitu ya. Apa kelebihan keuntungannya dari tipe ini kalau Anda lihat sebagai kacamata industri gitu ya. Anda bisa menyediakan fasilitas apa buat mereka gitu ya. Jadi ada niche market di sana. Nah, kalau Anda lihat di sisi yang lainnya juga ada uh, wisatawan itu dikelompokkan berdasarkan destinasi tujuan wisatanya ya. Ada pencinta laut, ada yang berhubungan dengan penikmat alam, pemandangan, sightseeing gitu ya. Ada juga yang tipenya wisatawan keluarga, wisatawan tradisionalis dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman Anda bisa melihat nanti bagaimana Anda sebagai seorang uh, akademisi mungkin ya, seorang yang belajar pariwisata, Anda bisa memahami konsep pariwisata itu seperti apa kalau kita berbicara perilaku wisatawan. Ya, bagaimana seorang wisatawan uh, menggunakan pengalaman dia, menggunakan informasi-informasi yang dia terima untuk mengambil keputusan terkait apa? Terkait perjalanan wisata, terkait pembelian tiket misalnya gitu ya, dan terkait perilakunya juga ini penting nih. Bagaimana seorang wisatawan bisa menjaga perilakunya sehingga dia tidak mencemari lingkungan hidup gitu ya, terlalu besar. Nah, jadi kita bisa menggunakan nanti konsep yang namanya circular tourism atau pariwisata sirkular ya. Bagaimana kalau kita bicara kita analogikan seperti sirkular ekonomi, sebuah produk kita konsumsi lalu ada sampahnya. Nah, itu sampahnya kita buang. Nah, kalau sirkular pariwisata, circular tourism atau pariwisata sirkular, bagaimana ada sebuah produk dikonsumsi, kemudian outputnya yang berupa waste tadi atau sampah-sampah tadi bisa kita daur ulang lagi sehingga memiliki nilai lebih, tahu ya, value-nya lebih. Dan kita bisa gunakan lagi untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup kita. Jadi seperti close loop ya, seperti loop tertutup.
ya terus berputar circle-nya. Nah, itulah yang sudah kita bahas teman-teman pada sesi kali ini. Semoga membantu Anda dalam memahami topik kali ini terkait wisatawan dan karakteristik wisatawan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan sampai jumpa. Terima kasih.